kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis rancangan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Untuk kasus yang saya ambil yaitu saya ingin mencoba untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ragi yang dinotasikan dengan W. Ada dua taraf yaitu W1 dan W2. Dan lama waktu fermentasi terhadap kadar air glukosa dan organopelatik yang dinotasikan dengan L, yaitu ada tiga taraf, yaitu L1, L2, dan L3 pada tape sukun. Jadi di sini ada tiga taraf notasi L. Di sini sudah saya berikan data yang berkaitan dengan pengaruh konsentrasi ragi dan lama waktu fermentasi terhadap kadar air, glukosa, dan organopelatik pada tape sukun. Ini merupakan tabel interaksi antara masing-masing perlakuan dengan ulangan, yaitu misalnya ini ada W1 dan L1, W1 L2, W1 L3, dan seterusnya. Seperti pada data-data sebelumnya, kita harus menentukan jumlah pada data berikut. Yang pertama kita menentukan jumlah dari ulangan dengan menggunakan rumus sama dengan sum, atau boleh saya tuliskan kembali, yaitu dengan sum. Kita jumlahkan saja data yang di sini, lalu kita enter. Kemudian ratanya kita tinggal cari saja sama dengan hasil jumlah dibagi dengan 6. Lalu enter. Untuk pada ulangan kedua, untuk mendapatkan hasilnya kita bisa drag saja. Enter. Lalu hal yang sama dilakukan untuk mencari rata-rata pada ulangan kedua. Selanjutnya kita mencari jumlah pada perlakuan, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu sum, lalu kita blok pada perlakuan pertama dengan ulangan yang pertama dan yang kedua. Lanjut kita enter. Selanjutnya ini dapat kita drag saja untuk mendapatkan hasil untuk keseluruhannya, lalu kita enter. Kemudian ratanya yaitu merupakan hasil dari bagi antara jumlah dibagi dengan banyaknya ulangan atau perlakuan, yaitu ada 2. Selanjutnya yaitu kita mencari jumlah dari keseluruhan data yang telah diberikan, yaitu dengan rumus sum, lalu kita blok pada kolom jumlah, lalu kita enter. Selanjutnya untuk rata-rata yaitu kita dapat menggunakan rumus average, lalu kita blok saja pada kolom rata-rata untuk keseluruhan datanya, maka muncul rata-rata untuk data berikut. Selanjutnya, untuk keperluan data analisis, kita memerlukan faktor koreksi, yaitu dengan menggunakan jumlah dari keseluruhan data, yaitu faktor koreksi sama dengan jumlah keseluruhan data yang dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan data, di mana ada ulangan 2 dan ini pada W1 dan W2 ada 3 masing-masing, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6, lalu 6 dikali 2 sama dengan 12, lalu kita enter. Selanjutnya kita perlu membuat tabel 2 arah dengan tampilan harus seperti ini. Ini merupakan interaksi antara L1 dengan W1. Lalu ini merupakan interaksi antara L1 dengan W2. Nah, begitu untuk data-data ini kita isi dari sini. Selanjutnya kita mencari jumlah untuk data tabel 2 arah, yaitu dengan rumus sum, lalu kita blok pada tabel W1, lalu kita enter. Untuk mencari rata-rata, kita dapat menggunakan rumus untuk jumlah keseluruhan dibagi dengan 6. Karena 6 ini didapatkan dari hasil jumlah kombinasi L dengan W1, yaitu dapat 6, lalu kita enter. Selanjutnya, demikian juga untuk W2. Dapat kita drag saja karena hasilnya akan muncul. Demikian juga untuk rata-ratanya. Kemudian kita menjumlahkan pada perlakuan L1. Dengan rumus sum, lalu kita blok pada data L1 untuk keseluruhan, lalu kita enter.
Untuk rata-rata yaitu dengan rumus keseluruhan jumlah dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 4 data, lalu kita enter. Untuk keseluruhan jumlah ini dapat kita drag saja. Untuk mencari keseluruhan jumlah pada L1, L2, dan L3 dapat kita drag saja. Demikian pula untuk mencari rata-rata. Dari tabel 2 arah dan tabel awal didapatkan hasil yang sama, yaitu rata-rata 74,98 dan jumlah keseluruhan ada 889,70 dan sama pada tabel 2 arah. Selanjutnya, kita untuk melakukan analisis data rancangan acak lengkap dengan pola faktorial di Excel sudah disediakan. Di sini kita pilih saja data. Selanjutnya, kita menentukan data analisis untuk rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Di sini sudah disediakan di Excel. Kita tinggal klik saja data, lalu pada pojok kanan kita klik data analisis. Selanjutnya, setelah muncul data seperti ini, kita pilih saja ANOVA with replication. Lalu oke. Selanjutnya di sini kita input rank, yaitu kita pilih saja ini. Kita pilih dari tabel 2 arah. Lalu untuk rows per sampel kita klik saja 2. Selanjutnya untuk output rank kita bisa bebas pilih di mana. Saya akan klik di sini. Setelah kita klik OK, maka dia dapatkan hasil tabel analisis ANOVA seperti di bawah ini. Yang dimana hasil pada dengan analisis ANOVA sama artinya dengan jika kita lakukan dengan cara manual. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari ANOVA dengan cara manual, yaitu pada derajat bebas perlakuan, yaitu di mana count sama dengan count A pada perlakuan ini yang L1, L2, dan L3 dikurangi dengan 1, hasilnya akan menjadi 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan dengan cara manual untuk mencari analisis ANOVA. Yang pertama yaitu derajat bebas pada perlakuan, yaitu dengan menggunakan rumus count A yaitu pada data awal dikurangi dengan 1. Yaitu count A pada data awal yang itu ini berjumlah 6 lalu dikurangi dengan 1, maka derajat bebas perlakuan hasilnya akan 5. Selanjutnya untuk B sama dengan count A banyaknya perulangan yaitu ada 2 dikurangi dengan 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya untuk L yaitu banyaknya L di sini dikurangi dengan 1. Selanjutnya yaitu galat. Selanjutnya kita menghitung total, di mana total merupakan cara menghitung total yaitu count A, lalu kita blok untuk semua data pada kolom A dan kita mengklik data pada kolom 1 dan kolom 2, lalu dikurangi dengan 1, maka hasilnya 11. Ini saya buat 11 saja agar tidak bingung. Selanjutnya galat yaitu derajat bebas total dikurangi dengan derajat bebas perlakuan. Artinya 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Selanjutnya untuk JK perlakuan yaitu dengan rumus sum SQ, lalu kita blok data pada jumlah awal, lalu dibagi 2, lalu dikurangi dengan faktor koreksi.
enter. Selanjutnya untuk JK perlakuan didapatkan dari sum SQ, jumlah keseluruhan perlakuan dibagi 2 lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk JKW didapatkan dari sum SQ lalu kita blok pada jumlah lalu dibagi dengan 6 lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Enter. Selanjutnya JKL yaitu dengan rumus sum SQ lalu kita blok untuk keseluruhan jumlah pada tabel 2 arah lalu dibagi 4 lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya yaitu JK interaksi, yaitu di mana JK interaksi adalah hasil pengurangan antara JK perlakuan dikurang dengan JKW dikurang dengan JKL. Enter. Selanjutnya JK total. JK total yaitu sama dengan sum square, lalu kita blok untuk keseluruhan data pada data awal, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya yaitu untuk JK galat, di mana untuk perhitungan JK galat sama rumusnya dengan DB galat, yaitu JK galat sama dengan JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Selanjutnya yaitu KT, di mana KT merupakan pembagian antara JK dengan DB, yaitu KT perlakuan yaitu JK perlakuan dibagi dengan DB. Ini dapat kita drag saja. Selanjutnya untuk F hitung yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Lalu kita F4. Enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja, akan muncul seperti ini. Selanjutnya menghitung F tabel pada taraf 5% dan taraf 1%. Pada taraf 5% untuk perlakuan yaitu dengan rumus F inverse 0,05, B DB perlakuan, DB galat. Enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya dengan cara yang sama dilakukan pada taraf 1%. Selanjutnya kita mencari tahu dia apakah berpengaruh nyata atau signifikan atau non-signifikan. Yang pertama, dengan rumus if E36 yaitu F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel pada taraf 5%. Jika dia lebih kecil maka hasilnya akan NS. Selanjutnya, if E36 atau F hitung perlakuan lebih kecil dari H37 atau pada taraf 0 atau pada taraf 1, hasilnya akan bintang 1, lalu akan bintang 2. Enter. Hasilnya dapat kita drag saja. Nah, untuk selanjutnya hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan uji lanjut yaitu dengan uji Duncan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan uji Duncan.
Ini merupakan data awal yang dari sini untuk membantu saya dalam melakukan pengurutan data dari terbesar ke kecil, di mana pengurutan data dari terbesar dan terkecil ini dapat dibuat dengan menu data, lalu pada menu sort di menu taskbar. Selanjutnya kita akan mencari nilai selisih antara masing-masing data, yaitu pada W2 L3 dan W1 L3. Ini. Lalu kita enter. Selanjutnya data ini dapat kita drag saja. Hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya ini merupakan selisih antara data W1 L3 dengan W1 L1. Lalu kita enter. Cara yang sama untuk hasilnya dapat kita drag saja. Kemudian ini merupakan selisih antara data W1 L1 dengan data W2 L2. Lalu kita enter. Untuk hasilnya sama, dapat kita drag saja. Selanjutnya ini merupakan selisih antara data W2 L2 dengan W2 L1. Lalu kita enter saja. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya ini merupakan data yang terakhir, yaitu selisih antara data W2 L1 dengan W1 L2. Kemudian ini harus kita lihat dari nilai tabel beda jarak, nilai dan kan dengan banyaknya perlakuan kombinasi atau kombinasi perlakuan ada 5 pembanding, yaitu ada 2, 3, 4, 5, dan 6 yang dilihat dari DB. Ini dapat diperoleh dari nilai dan kan, yaitu 3,635, dapat dilihat dari buku rancangan percobaan. Selanjutnya, untuk standar ratanya kita peroleh dari KT Galat dibagi 2, yaitu akar KT Galat yang dibagi dengan 2, yaitu 2 itu dapatkan dari perulangan. Maka didapatkan standar ratanya yaitu 3,2. Kemudian ini diperoleh dari nilai jarak, nilai dan kan dari masing-masing tabel yang diperoleh dari tabel buku dan kan yang dikalikan dengan SY. Yaitu yang ini dikalikan dengan SY, lalu kita buat F4, enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Dengan cara yang sama kita lakukan dengan ini. Lalu enter. Hasilnya dapat kita drag saja. Kemudian ini akan kita gunakan sebagai pembanding untuk mengisi ini. Misalnya ini, yaitu selanjutnya ini dapat kita gunakan untuk menentukan ini, yaitu dengan cara seperti tadi, yaitu bahwa L11 atau dengan rumusnya sudah saya buatkan di sini, yaitu L11 lebih kecil dari ini, maka hasilnya NS. Lalu if L11 lebih kecil dari ini pada taraf 1%, maka hasilnya akan bintang 1 atau bintang 2. Lalu kita enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Kemudian cara-cara untuk selanjutnya ini digunakan dengan cara yang sama. Kemudian ini merupakan notasi untuk setiap perlakuan. Selanjutnya kita melakukan uji lanjut terhadap masing-masing faktor, yaitu pertama yaitu W, yaitu di sini sudah saya urutkan dari data terbesar ke data terkecil. Untuk pengurutan data sama caranya, dapat kita lakukan dengan pada data lalu klik ini. Selanjutnya untuk mencari pembanding dapat sama dengan cara yang tadi, yaitu di sini hanya ada satu pembanding hanya karena ada 2 beda rata-rata. Ini hasil SY didapatkan dari hasil yang sama dari KT Galat dibagi akar KT Galat dibagi dengan 6. Selanjutnya ini yaitu
pada buku yaitu standar. Lalu kita akan mencari selisih antara W1 dengan W2. Ini merupakan yang sangat mudah karena hanya mencari satu selisih saja, yaitu dengan rumus W2 dikurangi dengan W1. Maka didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita membuat data pembanding yang sama dengan data pada awal tadi. Hanya saja pada faktor W hanya menggunakan satu pembanding karena hanya ada dua faktor. Caranya juga sama dengan yang tadi untuk mencari nilai SY, yaitu akar katagalat dibagi dengan 6. Selanjutnya kita menghitung ini BJND pada 5%, yaitu BJND dikali dengan SY. Selanjutnya dengan BJND pada 1%. Pembanding ini dapat kita gunakan untuk menentukan ini, yaitu dengan rumus if L atau nilai selisih lebih kecil dari N32 atau ini, maka hasilnya akan NS. Lalu if L32 atau selisih dari W1 dengan W2 lebih kecil dari pada taraf 1%, maka hasilnya akan bintang 1 ataupun bintang 2. Lalu kita enter. Didapatkan hasil NS berarti non-signifikan. Selanjutnya untuk uji faktor L. Di sini faktor L yang kita gunakan adalah dari sini, dari tabel 2 arah. Dan ini sudah saya urutkan data dari terbesar ke terkecil dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mencari selisih antara L1 dengan L3. Dengan rumus L1 dikurangi dengan L3. Lalu kita enter. Untuk hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya untuk mencari ini merupakan selisih antara L3 dengan L2. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembanding seperti di atas. Di sini kita menggunakan tabel pembandingnya ada 2 karena pada faktor L ada 3 faktor. Untuk ketentuan ini sama dengan pembanding-pembanding yang ada di atas. Selanjutnya SY digunakan pula rumus yang sama, yaitu akar dari katagalat dibagi dengan 4. Selanjutnya untuk taraf 5%, maka taraf 5% dikali dengan SY, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Tetapi kita harus tetap menggunakan F4 agar hasilnya nanti dapat di drag. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut, maka hasilnya dapat kita drag saja. Selanjutnya cara yang sama untuk mencari hasil pada taraf 1%, yaitu yang tabel 1% dikali dengan SY. Tetap kita isikan dengan F4 agar dapat hasilnya di drag. Selanjutnya ini dapat kita gunakan untuk menentukan ini, yaitu dengan cara seperti berikut. Dengan cara yang sama pada langkah-langkah sebelumnya. Di sini sudah saya buatkan rumusnya. Hasilnya dapat kita drag saja. Cara yang sama untuk menentukan ini. Di sini bintang 1 artinya berpengaruh nyata pada taraf 5%. Dan di sini artinya bintang 2 yaitu berpengaruh nyata pada taraf 1%. Sekian yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.